Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat sore 7 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan 7 Maret 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Barakah dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema puasa mengajari ikhlas. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Barakah, Pama Said KPC yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah kajian yang pertama dalam rangka berdakwah di perusahaan ini dalam beberapa hari ke depan. Dan tema yang pertama yang kita angkat adalah puasa mengajari ikhlas. Puasa mengajari ikhlas. Maksud dari tema ini adalah ibadah puasa kita yang kita lakukan, salah satu faidah di dalamnya adalah mengajari seorang muslim tentang makna keikhlasan. Makna keikhlasan. Ada beberapa kata di dalam tema ini yang
ingin kita bahas. Yang pertama yaitu puasa. Puasa pengertiannya secara bahasa adalah al-imsak wa tark. Puasa pengertiannya secara bahasa adalah menahan dan meninggalkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inni nadartu lirrahmani sauman, yang artinya sesungguhnya aku bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih. Sauman, puasa dalam bahasa Arab yaitu saum atau siam. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 26, Maryam alaihissalam berkata, sesungguhnya aku berjanji, bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih, sauman falan ukallimal yawma insiya. Sauman artinya di sini menahan dan meninggalkan, maka aku tidak akan pernah berbicara hari ini kepada seorang manusia pun. Ini menunjukkan bahwa arti puasa adalah seseorang menahan dan meninggalkan sesuatu. Itu secara bahasa. Adapun secara terminologi syariat, puasa artinya adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki biniyah 'anil akli wasyurbi wa jami'il mufattirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams. Artinya puasa adalah proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, disertai dengan niat. Puasa adalah proses beribadah kepada Allah. Jadi kita ini yang sedang berpuasa sedang beribadah kepada Allah dan harus meletakkan niat menahan makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua yaitu waktu subuh sampai terbenam matahari yaitu waktu maghrib, disertai dengan niat. Wajib dengan niat di malam hari, karena Rasulullah SAW bersabda, man lam yujmi'us siyama minal lail fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat berpuasa dari malam hari, maka tidak sah puasanya. Nah, itulah puasa. Nah, puasa yang seperti itu mengajari kita keikhlasan. Apa arti ikhlas? Ikhlas secara bahasa artinya adalah an-naqa, yaitu kemurnian. An-naqa, atau juga ikhlas secara bahasa artinya adalah as-safa, kebersihan. Kemudian ikhlas juga secara bahasa adalah at-tanazzuh 'anil akhlaq wal ausyab, yang artinya terlepas dari semua kotoran dan campuran. Itu adalah arti ikhlas secara bahasa. Ada 3, murni, bersih, kemudian tidak tercampur apapun. Tidak tercampur apapun. Adapun arti ikhlas secara istilah syariat yang paling terkenal di antara para ulama, pengertiannya adalah ifradullahi bil ibadah, menjadikan Allah
satu-satunya yang dituju dalam ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang diniatkan di dalam ibadah. Di ketika kita berpuasa ini, maka mengapa kita meninggalkan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari? Salah satu sebabnya adalah karena berniat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keikhlasan. Keikhlasan adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah, menjadikan Allah satu-satunya yang diniatkan saat beribadah kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang dituju, diharapkan pahala darinya saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada arti terminologi syar'i yang lain dari keikhlasan, adalah istiwa'u a'malil 'abdi fil zahir wal batin. Yang artinya kesamaan amalan seorang hamba saat di hadapan orang banyak atau saat sendirian. Kalau kita sholat di hadapan orang banyak, sholat qabliyah, ba'diyah, agar ikhlas, maka kerjakan sholat sunnah juga di dalam kamar. Saat seseorang baca Quran di hadapan khalayak ramai, agar ikhlas, baca juga Al-Quran saat sendirian, di kamar, di rumah. Karena pengertian ikhlas, istiwa'u a'malil 'abd fil zahir wal batin, samanya amalan seorang hamba saat di hadapan khalayak ramai atau saat sendirian. Kalau kita semangat berdoa antara azan dan iqamah, nanti antara maghrib dan antara azan maghrib dengan iqamah maghrib, kita semangat berdoa. Berdoa pula saat di dalam rumah, di dalam kamar, agar ikhlas. Karena pengertian ikhlas sama keadaan seorang hamba, baik di hadapan manusia atau saat di hadapan Allah semata dan dua malaikat yang mencatat amalnya. Ini pengertian ikhlas yang kedua. Pengertian ikhlas yang ketiga secara terminologi syar'i adalah, dan ini pengertian yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, pengertian yang jami' mani', yang komprehensif, yang menyeluruh, yang diperlukan dalam pengertian, dan kata-kata yang tidak diperlukan ditolak. Pengertian yang ketiga yaitu an ta'mala alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Ikhlas adalah saat beramal seseorang tidak mencari yang melihatnya dan yang mengganjar atas amalnya kecuali Allah. Saat beramal ibadah, seseorang tidak mencari ada yang melihatnya, ada yang mengganjar pahala atas amalnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah pengertian keikhlasan yang paling mendalam dan paling sempurna. Nah, puasa yang kita kerjakan sekarang di hari ke-7 ini mengajari kita untuk ikhlas. Ya, ikhlas sangat erat kaitannya dengan ibadah. Maka keliru kalau seseorang mengatakan ada istrinya meninggal, ada suaminya meninggal, sudah ikhlaskan saja. Keliru itu. Yang benar sudah relakan saja. Karena ikhlas itu erat kaitannya dengan sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, bersabar, bersyukur, kemudian tawakal,
ikhlas erat kaitannya dengan ibadah. Adapun seseorang menerima takdir Allah, misalkan rumahnya naudzubillah kebakaran, tabrakan, kemudian tenggelam, banjir atau apapun musibah, maka bukan ikhlaskan saja, bukan, tetapi relakanlah, ridholah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya harus ikhlas. Karena ridho adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu. Berarti sudah bisa membedakan mana yang arti ikhlas, mana yang arti ridho. Di masjid kehilangan sendal, maka bukan ikhlaskan saja, tapi relalah dengan apa yang terjadi. Itu bedanya keikhlasan dengan keridhaan. Taib. Ikhlas di dalam literasi agama Islam ada sinonimnya. Sinonim itu apa? Kata persamaannya. Ikhlas sering dikategorikan dengan niat. Ikhlas sama dengan niat. Sudah ikhlaskan saja ibadahnya. Maksudnya niatnya saat beribadah ditujukan hanya kepada Allah. Ikhlas sama dengan niat. Ikhlas sama dengan tauhid. Tauhid adalah proses beribadah kepada Allah dan diniatkan dari ibadah tersebut hanya ingin dapat ridha Allah, hanya ingin dapat pahala dari Allah, hanya ingin dapat ganjaran dari Allah. Ikhlas sinonimnya tauhid. Ikhlas sinonimnya Islam. Islam adalah berserah diri kepada Allah, kemudian tunduk patuh hanya kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan dan kekufuran. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya apa itu Islam, Islam itu mudah. Yang pertama, berserah diri hanya kepada Allah. Yang kedua, taat dan patuh hanya karena Allah. Yang ketiga, berlepas dari kesyirikan. Itu Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ikhlas sama dengan Islam. Makanya kalau seandainya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, apa ayat yang antum ingat? Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah adalah Islam. Nah, itu ikhlas. Islam yang dimaksud di sini ikhlas, yaitu beramal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh yang lain lagi. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan nikmatku atas kalian dan kuridai Islam sebagai agama. Islam di sini sinonimnya ikhlas. Islam yaitu beramal ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Niatannya hanya karena Allah, ingin dapat pahalanya hanya karena dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhlas sinonimnya juga iman. Ikhlas sinonimnya adalah iman. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Itu disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 97. Yang artinya, barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman, dalam keadaan dia ikhlas. Karena sinonim dari iman adalah, sinonim dari ikhlas adalah iman. Ya. Maka orang yang beriman saja
yang diterima amal solehnya. Oleh sebabnya Allah berfirman setelahnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan benar-benar berikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan benar-benar berikan pahala kepadanya dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Ikhlas adalah sinonimnya iman, dan masih banyak yang lain ya, karena waktu. Taib. Kita sudah tahu arti makna ataupun yang diinginkan dari tema. Kita sudah tahu arti puasa dan keikhlasan. Kemudian yang ketiga sekarang, apa pentingnya keikhlasan dalam kehidupan seorang muslim? Apa pentingnya keikhlasan dalam kehidupan seorang muslim? Pentingnya, saya ambilkan saja perkataan dari perkataan Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhaddits Madinah Syekhuna Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah taala, ahli hadis di kota Madinah. Beliau bernama Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad. Beliau berkata di dalam kitab beliau Fathul Qawi Al-Matin fi Syarh Al-Arba'in, al-ikhlas min al-amal bimanzilati ruh min al-jasad. Lihat, agar kita tahu pentingnya keikhlasan, maka beliau mengatakan kedudukan ikhlas jika ditinjau dari amal ibadah, maka dia seperti kedudukan ruh pada jasad kita. Seorang manusia akan mati jika tidak punya ruh. Maka begitulah sebuah amal yang tidak ada keikhlasannya. Dia tidak ada rasa saat beramal. Tidak ada semangat untuk beramal. Tidak ada kelezatan saat beramal ibadah. Puasa sering mengeluh. Aduh panas, aduh haus, aduh lama. Ini bukan puasa yang diinginkan dalam agama Islam. Karena kalau antum baca syarah para ulama, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Ihtisaban artinya adalah, berkata Fadilat Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alimus Sunan, bahwa ihtisaban artinya adalah an yasumahu ala ma'na raghbah fi thawab fala yastatilu ayyami wala yastaqilu li siyami. Seorang yang berpuasa, dia semakin haus, semakin suka. Semakin lama, semakin panas, semakin semangat. Dia tidak merasa berat saat puasanya, tidak merasa panjang hari-harinya. Itu mana ihtisab. Dan itu bisa terjadi kalau ikhlas. Maka ikhlas itu bagaikan ruh pada sebuah tubuh manusia. Ikhlas ditinjau dari amal bagaikan sebuah ruh pada tubuh manusia. Manusia tanpa ruh mati. Begitulah amal tanpa keikhlasan. Hanya sekedar ruku, sujud, nunggi, ruku, sujud. Nggak ada kelezatan dalam beribadah. Tidak pernah nangis saat sholat malam. Tidak pernah baca Quran. Bahkan amal yang tanpa ikhlas, tidak ada amal. Nggak ada amal. Malas beramal. Seperti orang munafik. Kalau lihat yang penduduk di sekitar sini berapa banyak, berapa ratus orang. Saat sholat subuh nanti coba lihat. Apakah seperti orang munafik? Rasulullah SAW bersabda, "Athqalus salawati 'alal munafiqin salatul 'atamah wa salatul fajr." Salat yang paling berat atas orang munafik salat subuh dan salat isya. Kenapa? Karena enggak ikhlas. Disebutkan oleh Allah, yura'unan nas. Mereka meriak terhadap manusia. Dilihat manusia baru semangat. Kalau enggak dilihat,
maka tidak semangat. Sedangkan keikhlasan tadi adalah dia tidak peduli dilihat oleh manusia, dipuji oleh manusia, bukan urusan. Yang dalam benaknya adalah apakah Allah melihatnya, apakah Allah mengganjar pahalanya atau tidak. Paham ya? Jadi keikhlasan seperti ruh dalam anggota tubuh. Kemudian beliau juga berkata, fahuwa bimanzilatil asas minal bunyan. Keikhlasan bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan. Masjid Al-Barakah tidak bisa diambil manfaatnya untuk sholat di dalamnya, untuk kajian, untuk i'tikaf, untuk beribadah tanpa ada pondasi. Begitulah keikhlasan di dalam amal ibadah. Saya katakan tadi di awal, tidak ada amal tanpa ikhlas. Cek saja. Kalau seandainya seseorang malas sholat berjamaah di masjid, padahal dia laki-laki muslim balik berakal mampu mukim, selain wanita yang haid dan nifas, berarti itu permasalahannya pada keikhlasan, bukan pada capek kerja. Enggak. Orang yang ikhlas meskipun dia buta, tetapi keikhlasannya menguatkan dirinya. Makanya saya mendapatkan kaedah dari guru saya, Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, guru besar akidah di Masjid Nabawi dan guru besar kita di kampus Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan, "I'lam anna al-i'aqah laysa fil atraf, innamal i'aqah fil abdan." Ketahui baik-baik, yang namanya cacat bukan pada anggota tubuh, tangan buntung, kaki kutung, mata buta, itu bukan cacat. Cacat yang sebenarnya adalah cacat pada qalbu. Hatinya sakit sehingga jarang ke masjid. Hatinya sakit sehingga jarang baca Quran. Hatinya sakit padahal matanya sehat, padahal lisannya sehat. Sedangkan ada yang buta, dia lancar baca Quran, bahkan hafal Quran. Kenapa itu? Karena keikhlasan. Ikhlas yang mendorong seseorang untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24, "Alam tara kaifa daraba Allah mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthal lin-nas la'allahum yatadhakkarun." Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan ucapan yang baik. Ucapan yang baik adalah ucapan ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dia bagaikan sebuah pohon. Kita banyak pohon yang akarnya kokoh, batangnya kemudian tumbuh menjulang ke langit, kemudian membuahkan buah-buah. Begitulah orang kalau ikhlas, semangat beramal ibadah, semangat baca Quran, semangat bekerja, karena dia ingin menghasilkan harta yang halal untuk membiayai keluarga, istri, anak, ataupun orang tua, ataupun adik. Semangat dia. Kenapa? Karena ada keikhlasan. Nah, ini kedudukan ikhlas dalam beramal. Dia penyemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema, waktu saya tinggal 5 menit. Adapun tema yang kita angkat yaitu puasa mengajari keikhlasan. Dari mana itu? Perhatikan baik-baik hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kullu 'amal ibni Adam yudha'af, al-hasanatu bi 10 amsalha." Setiap amalan anak Adam dilipatkan pahalanya. Apa maksudnya? Pencatatan amal ibadah kita itu 1 sen kita bersedekah, 1 rupiah kita bersedekah, maka dinilai oleh Allah jika ikhlas, maka dinilai oleh Allah 10 pahala kebaikan. 1 hari kita puasa dinilai oleh Allah 10 pahala 10 hari kita berpuasa. Begitu seterusnya. Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi 10 amsalha. Setiap amalan anak Adam dilipatkan pahalanya. 1 pahala amal saleh dilipatkan menjadi 10 pahala.
kita baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, berarti kali 10 190 pahala kebaikan kita dapatkan. Baru baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, belum lagi selesai juz 30, belum lagi selesai 30 juz. Berapa banyak orang mendapatkan pahala seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Azza wa Jalla, lalu Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi. Kecuali puasa, puasa hitungannya tidak seperti itu. Puasa itu milikku kata Allah, dan aku yang akan mengganjar pahala puasa. Disinilah para ulama akhirnya mengambil sebuah kesimpulan, pahala puasa tanpa batas. Kenapa? Di sini kita belajar puasa mengajari keikhlasan, karena di dalam puasa ada keikhlasan. Saya sekarang tidak tahu di antara yang hadir puasa atau tidak. Kenapa? Karena dia tersembunyi. Beda dengan orang sholat sekarang. Saya tadi sholat tahiyat, apakah saya ikhlas? Tidak bisa. Kenapa? Karena terlihat oleh manusia. Puasa itu mengajari kita keikhlasan. Kenapa? Karena puasa tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, lamma kanatil a'mal yadkhuluha riya, seluruh amal ibadah bisa masuk riya di dalamnya, illa shaum fa innahu la yattali'u alaihi bimujarradi fi'li illa Allah, kecuali puasa. Ini enggak ada nih yang tahu bapak, saudara-saudara sekalian puasa atau tidak, kecuali kalau ngomong. Itu menunjukkan bahwa puasa mengajari kita keikhlasan. Ikhlas itu semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Semakin tidak ada yang tahu, semakin ikhlas. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, jami'ul ibadat tadhharu bi fi'liha wa qalla an yaslama min syaw bi khilafis shaw. Seluruh amal ibadah terlihat saat mengerjakannya. Ayo, mau ibadah apa? Salat, ibadah haji, apalagi haji di zaman sekarang, umrah zaman sekarang, ziarah ke kota Madinah, masuk raudhah, live TikTok. Semakin yang masya Allah semakin nangis. Ya, itu benar-benar dipertaruhkan keikhlasannya. Saya tidak menuduh dia tidak ikhlas. Akan tetapi semakin, coba antum bayangkan 20-30 tahun yang lalu, ketika tidak ada media sosial, bagaimana suasana hati kita saat beribadah. Tidak ada status, tidak ada jepretan video, tidak ada jepretan foto. Alangkah indahnya. Begitulah kita sekarang puasa. Saya tidak tahu bapak puasa atau tidak, kecuali kalau saya tanya. Maka puasa mengajari kita keikhlasan. Keikhlasan yaitu berniat hanya karena Allah dan ingin dilihat hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum ditutup karena dalam rundown jam 17.20 atau jam 18.20. Terakhir, bagaimana agar bisa kita ikhlas? Musuh ikhlas dua, Pak. Yang pertama, ingin dilihat agar dipuji. Yang kedua, ingin dapat hadiah dari manusia, entah harta, tahta, wanita. Itu musuh keikhlasan dua. Maka agar musuh ini kita bisa tebas, caranya, kalau ingin dilihat oleh orang agar dipuji, maka yakini baik-baik, pujian manusia terbatas. Hanya pujian Allah yang absolut mutlak, tidak ada batas. Allah kalau memuji, seluruh malaikat akan memuji dan seluruh manusia akan memuji orang tersebut. Allah kalau mencela, seluruhnya akan tercela. Sebagaimana perkataan orang Arab Badui kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, ya Rasulullah, inna madhi zain wa inna dhammi syain. Wahai Rasulullah, aku kalau buat syair memuji orang benar-benar terpuji dia. Kalau buat syair mencela orang benar-benar tercela.
Maka kata Rasulullah SAW, "Dzaka huwa Allah." Yang bisa seperti itu hanya Allah. Pujian manusia Pak relatif. Bapak sekarang melihat saya ceramah, ada yang mengatakan jelek ceramahnya, ada yang mengatakan macam-macam pujian manusia, relatif pujian orang. Tetapi pujian Allah absolut, tidak pernah tidak bagus. Pasti kalau Allah memuji, maka carilah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musuh keikhlasan adalah ingin dapat hadiah dari manusia. Bagaimana caranya agar kita ikhlas beramal, tidak cari muka dengan atasan, yang penting kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Maka yakini baik-baik, apa yang ada pada atasan kita tidak akan pernah sampai kepada kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu baik-baik. Semua perbendaharaan manusia, dari harta, tahta, wanita, semuanya tidak akan pernah kita dapat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah orang agar ikhlas, yaitu tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah, dan tidak ingin dapat hadiah kecuali hanya dari Allah. Pujian manusia terbatas, hadiah dari manusia tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga pertemuan pertama ini bermanfaat. Begitulah puasa mengajari kita tentang keikhlasan. Ada salah satu adab berpuasa, yaitu berdoa sebelum berbuka. Ini waktu yang sangat mustajab. Maka silahkan berdoa, angkat kedua tangan, menghadap kiblat. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun la turaddu da'watum." 3 orang yang tidak ditolak doanya. Salah satunya da'watus sha'im hina yuftir wa hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa saat berbuka, dan doa orang yang berpuasa ketika berpuasa. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.